Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Dinamika politik Pilpres 2024 semakin kesini semakin panas, semakin mengerucut. Hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, Partai Golkar resmi telah mencalonkan pasangan Prabowo Gibran menjadi pasangan Capres dan Cawapres 2024 melalui Rapimnasnya hari ini tadi di Jakarta. Secara tegas bahwa Golkar mencapreskan pasangan Prabowo Gibran. Nah, Gibran pun hadir pada acara itu. Dan seperti apakah statement Gibran pasca dicapreskan, pasca dipasangkan dengan Prabowo? Kita simak videonya. Dan tadi dalam rapat pleno pertama sudah diputuskan Partai Golkar mendukung bakal calon presiden Bapak Prabowo Subianto dan bakal calon wakil presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan barusan kami sudah menyerahkan keputusan daripada pleno Partai Golkar yang dihadiri quorum oleh seluruh pengurus DPP dan juga DPD se-Indonesia untuk diserahkan kepada Mas Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya kami persilakan Mas Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Umum, keluarga besar Golkar, teman-teman media yang saya hormati. Nungguin saya dari pagi ya? Dari kemarin. Dari semalam. Oh ya? Udah di WA. Siap. Ya ini kan baru nyampe ya. Ya, terima kasih sekali teman-teman media yang sudah setia menunggu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu pertanyaan, terima kasih. Oke ya, singkat, padat dan jelas jawaban dari Gibran Rakabuming Raka terkait dengan dipasangkannya oleh Partai Golkar menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Akan ditindaklanjuti, akan koordinasi dengan Pak Prabowo Subianto. Ini sinyal yang sangat tegas menurut saya bahwa Gibran bahwa Gibran bersedia untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Kalau misalkan Gibran tidak mau, Gibran menolak, pasti akan ngomong bahwa saya kader PDIP misalkan. Saya terima kasih dengan Golkar, tapi mohon maaf, saya akan koordinasikan dengan Ketua Umum PDIP, mestinya begitu. Kalau Gibran pada posisi masih solid, masih oke dengan keputusan besarnya PDIP yang mencalonkan Ganjar Pak Mahfud MD. Seandainya Gibran tidak bersedia dicawapreskan oleh Partai Golkar. Tapi dengan tegas Gibran menjawab akan ditindaklanjuti, akan dikoordinasikan dengan Pak Prabowo Subianto. Ini sudah jelas bahwa walaupun di situ tidak mengatakan yes or no, itu menurut saya sinyal yang sangat-sangat jelas, sinyal sangat tegas bahwa Gibran bersedia menjadi cawapresnya Prabowo Subianto sebagaimana apa yang telah diputuskan oleh Partai Golkar. Dan Pak Prabowo sendiri pun saya kira juga memang itu yang dikehendaki. Karena sejak kemarin kan dua nama yang mengerucut
akan menjadi pasangan Pak Prabowo, yakni Gibran dan Erick Thohir. Tapi dengan statement tegasnya Golkar begini mendahului, itu saya kira sinyal sekali lagi. Nah, sebelum itu Gibran juga sudah ketemu dengan Pak Zulhas, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, yang juga memuji Gibran. Itu juga sinyal saya kira. Tinggal ketok palu lah menurut saya. Saya kira kecil kemungkinan kalau Pak Prabowo kok tidak setuju, kalau Pak Prabowo kok menolak dipasangkan dengan Gibran. Ya, karena sejak lama pun kita semua sudah tahu kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, dengan Gibran, itu adalah sinyal yang sudah lama dibaca oleh publik bahwa Pak Prabowo memang berkeinginan, berkehendak untuk menjadikan Gibran sebagai cawapresnya. Apa sih keuntungan cawapres Gibran dibanding yang lain? Ini secara umum ya, secara umum. Satu, Gibran adalah representasi dari Pak Jokowi. Jadi dipastikan kalau nanti ini benar-benar dipasangkan menjadi cawapres resmi Gibran, dipastikan 90%. Saya katakan 90% pendukungnya Jokowi dan Gibran mendukung pasangan ini. Saya pastikan itu 90%. Mengapa saya katakan 9%? Yang 10% yang sudah terlanjur mendukung pasangannya Pak Ganjar Mahfud MD. Lalu dinamika politik terakhir, di mana Pak Jokowi dan Gibran banyak disudutkan, banyak disalahkan, banyak dihujat oleh relawan-relawan dan timnya Pak Ganjar Pranowo. Menurut saya ini secara politis, sebagaimana saya sudah ngomong sebelumnya, fatal. Sesungguhnya itu sangat merugikan Pak Ganjar Pranowo, pasangan Ganjar Pak Mahfud MD. Karena orang-orang yang para pendukungnya Pak Jokowi dan Gibran itu terlukai, ikut merasakan tidak terima orang yang dipujanya itu disudutkan, diserang habis-habisan. Maka bukannya kemudian tambah simpatik dengan Ganjar Mahfud, tapi justru yang ada sebaliknya, justru akan membalasnya dengan balasan politik semakin mantap untuk mendukung Prabowo Gibran. Itu menurut saya. Dan secara politis orang yang cenderung dikuya-kuya dengan atau teraniaya secara politik biasanya itu akan secara politik sangat menguntungkan. Sejarah telah membuktikan itulah. Pak Jokowi dulu banyak dihujat, dicaci maki, disudutkan ketika maju capres mulai 2014 sampai 2019, itu justru malah menanggung simpati publik. Sebelum itu Pak SBY juga banyak dihujat, dikuya-kuya, teraniaya kesannya karena dibuang oleh Megawati, maju sendiri, akhirnya juga menang. Nah, demikian pula ini secara politik, hujatan, kecaman yang diarahkan kepada Pak Jokowi dan Gibran ini menurut saya secara politik justru menguntungkan Gibran Raka Buming Raka. Ini analisa politik ya, analisa politik dari pengalaman yang sudah yang kita alami sendiri. Nah, makanya kemarin pada vlog sebelum ini saya mengatakan hujatan, cacian yang diarahkan oleh para relawan-relawannya Pak Ganjar ini kepada Pak Jokowi dan Gibran, menurut saya ini adalah langkah politik yang fatal, tidak belajar dari pengalaman. Mestinya adalah merangkul, atau setidaknya jangan dicaci maki, atau pasif aja lah. Kalau bisa dirangkul agar jangan lari. Tapi karena sudah kadung disudutkan, kadung dibuang, kesannya begitu, akhirnya sisa nggawe. Daripada sudah dibuang, sudah disudutkan, mau masuk lagi ke sana juga nggak enak, akhirnya sisa nggawe. Ya udah tarung-tarung sekalian, bisa begitu. Nah, kita juga harus akui, ini yang salah juga nih orang-orang pendukung-pendukungnya Ganjar Pak Mahfud memandang sebelah mata kepada Pak Jokowi dan Gibran. Bahwa Pak Jokowi itu memiliki pendukung fanatik yang luar biasa. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa PDIP dulu itu naik karena faktor Pak Jokowi. Faktor dukungan yang begitu besar kepada Pak Jokowi. Bukan sebaliknya. Bukan Pak Jokowi kemudian menang karena dukungan PDIP. Bahwa Pak Jokowi secara formal maju menjadi capres melalui PDIP, yes.
Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi bahwa banyak pendukung Pak Jokowi yang bukan pendukung partai PDIP itu yes, itu banyak diakui. Dan bukan hal yang tabu, bukan hal rahasia bahwa kemenangan Jokowi, bergabungnya Jokowi, pendukung besarnya Jokowi ikut memantik, ikut berjasa, berandil besar kepada kesuksesan PDIP. Makanya kalau ini masih berlaku bahwa PDIP besar karena Jokowi, pendukungnya Jokowi, maka ketika pendukungnya Jokowi kemudian lari tidak lagi mendukung PDIP, nasib kemenangan jagonya PDIP ketika ditinggalkan oleh pendukungnya Pak Jokowi dan pendukungnya Gibran, saya kira satu lah ya, pendukungnya Pak Jokowi dan Gibran satu. Ini bisa berakibat fatal. Oke, kita akan amati, kita akan lihat perkembangan dan dinamika politik Pilpres beberapa hari ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.